Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Manusia terbaik kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Seseorang yang semakin bertambah usia, bertambah pula kebaikan-kebaikannya. Tetapi wa syarrun nas, manusia paling buruk, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seseorang yang semakin bertambah usia, bertambah pula kejahatan-kejahatannya. Hadis ini sahih, mari kita berevaluasi apakah dengan usia yang bertambah, kebaikan kita bertambah juga, berarti kita adalah manusia terbaik. Atau jangan-jangan dengan bertambahnya usia, justru kejahatan-kejahatanlah yang makin bertambah, itu berarti kita adalah manusia terburuk. Pada ayat 37 dalam surat Al-Muddathir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Bagi siapapun di antara kalian yang ingin maju ataupun mundur. Ayat ini dalam komentar Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah sangat indah sekali. Beliau mengatakan bahwa Allah Ta'ala melalui ayat 37 surat Al-Muddathir menjelaskan bahwa hanya dua macam orang dalam kebaikan. Pertama adalah orang yang maju, dan yang kedua adalah orang yang mundur. Dan tidak ada nomor tiga, yaitu jalan di tempat. Karena jalan di tempat itu adalah mundur. Jadi hanya dua ini jalan dalam kebaikan. Dalam kebaikan Anda maju, atau dalam kebaikan Anda mundur. Sekali lagi, di mana posisi jalan di tempat? Jalan di tempat itu adalah mundur. Bapak sekalian, saudara-saudara, mari terus mengkaji diri kita, karena diri kita ini terlalu banyak yang harus kita pelajari. Udah lama kita mempelajari hidup, tapi mempelajari diri sendiri kita sangat sedikit. Alhamdulillah, agar setiap hari kita semakin baik, semakin bertambah umur, semakin bertambah pula kebaikan. Dalam konteks inilah kita tidak boleh belajar agama. Karena orang yang paling memungkinkan mengembangkan diri dengan kebaikan-kebaikan adalah orang yang terus-menerus belajar agama. Kalau hari ini dalam majelis ini misalnya Anda mendengarkan dua kebaikan saja, itu berarti Anda bisa mengembangkan kebaikan Anda dengan dua kebaikan ini. Lalu misalnya besok pagi Anda hadir pula dalam satu kajian ilmu, lalu Anda dapatkan pula dua kebaikan, berarti Anda kembali mengembangkan diri Anda lagi dengan dua kebaikan lagi. Jadi orang-orang yang belajar agama dengan tujuan memperbaiki diri, Anda lihat setiap hari mereka semakin indah. Setiap hari mereka semakin bagus, semakin baik. Tentu orang-orang yang belajar agama bukan dengan tujuan memperbaiki diri,
mereka adalah orang-orang yang rugi. Mendengar kebaikan tapi kemudian tidak dijalankan. Tetapi orang yang sangat dikasihani sekali adalah orang yang dari tahun ke tahun kebaikannya tidak berkembang sama sekali. Ketaatannya kepada Allah tidak bertambah, tidak berkembang dari sejak lahir sampai di usia 60-70 tahun. Kenapa itu terjadi? Inilah dampak kalau tidak belajar agama. Kalau tidak belajar agama, Anda tidak punya bahan-bahan untuk mengembangkan diri. Sebab itu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, tetaplah semangat belajar agama ini, karena pada akhirnya jalan Anda kembali kepada Allah cuma satu, yaitu agama ini. Kalau Anda memiliki agama yang baik, Anda akan berjalan dan akhirnya menjumpai Allah Azza wa Jalla. Baik. Karena setelah sekian lama kita tidak atau kita vakum dalam kajian ini, maka malam inilah kembali Allah berikan rahmat untuk kita awali lagi kajian ini. Saya ingin menyampaikan bahwa hakikat belajar agama ini sebetulnya cuma 5. Jadi dimanapun Anda belajar agama, dimanapun Anda mendengarkan nasihat, ceramah, tujuannya hanya 5. Kalau Anda telah dapatkan 5 hal ini, Anda betul-betul telah belajar agama. Tapi kalau Anda tidak dapatkan 5 hal ini, kesungguhan Anda dalam belajar agama percuma. Jadi selalulah evaluasi pelajaran-pelajaran agama yang Anda ikuti dengan 5 hal ini. Yang pertama, jamaah sekalian, kita belajar agama untuk mendapatkan yakin sehingga segala bentuk keraguan dalam beragama hilang. Tidak boleh agama ini dijalani dengan keraguan-raguan. Maka misi Anda dalam pengajian adalah untuk mendapatkan keyakinan sehingga sama sekali tidak ada keraguan Anda dalam beragama. Keraguan beragama maksudnya 2 keraguan. Pertama, keraguan-raguan Anda tentang Allah. Dan yang kedua, keraguan-raguan Anda tentang ajaran Allah. 2 keraguan-raguan inilah yang mesti Anda singkirkan dengan keyakinan. Orang-orang yang meyakini Allah Azza wa Jalla, maka setiap keyakinannya tentang Allah menghasilkan keberanian. Saya ulangi, setiap keyakinan Anda tentang Allah memberikan Anda keyakinan, memberikan Anda keberanian maksud saya, sehingga Anda enggak melihat lagi ketakutan di depan Anda. Salah satu contoh, Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Kalau Anda yakin Allah Maha memberi rezeki, pensiun itu tidak lagi satu ketakutan bagi Anda. Situasi bisnis yang carut marut tidak lagi satu ketakutan bagi Anda. Karena Anda telah yakin bahwa Allah Maha memberi rezeki. Maka yakin Anda bahwa Allah Maha memberi rezeki menghasilkan keberanian Anda soal rezeki. Contoh yang kedua, penyakit yang terdengar sangat mengerikan sekali. Kita pun takut. Tapi kalau Anda yakin bahwa Allah As-Salam, Maha memberikan keselamatan dan perlindungan, kalau Anda benar-benar yakin Allah Maha melindungi, kekhawatiran dan ketakutan terhadap penyakit tadi sesungguhnya tidak ada tempatnya dalam hati Anda. Jadi ketakutan menemukan tempatnya dalam hati sesuai dengan kadar keyakinan.
Kalau hati penuh dengan keyakinan, ketakutan ini nggak punya tempat sama sekali. Tapi kalau hati Anda tidak yakin dengan Allah Azza wa Jalla, maka masuklah ketakutan sesuai dengan kadar lemahnya keyakinan Anda tentang Allah Azza wa Jalla. Bagaimanalah nasib anak-anakku 20 tahun yang akan datang? Mungkin Anda sangat terhantui dengan masa depan mereka. Mungkin Anda sangat was-was, khawatir dan takut dengan masa depan mereka. Tapi kalau Anda yakin Allah Maha mengatur dan Allah udah atur semuanya, niscaya ketakutan terhadap masa depan ini tidak menemukan jalannya untuk memasuki hati Anda. Karena apa yang Anda takutkan kalau Allah sudah ngatur? Rata-rata dan semua ketakutan kita sesungguhnya sesuatu yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kita tidak yakin dengan aturan itu sehingga kita pun terteror sendiri dengan kekhawatiran-kekhawatiran kita. Ini keraguan yang pertama. Belajar agamalah sampai Anda dapatkan keyakinan yang membebaskan hati Anda dari keraguan-raguan tentang Allah Azza wa Jalla. Nomor 2, keraguan-raguan dalam terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, ajaran Allah untuk Anda ada 2. Perintah dan larangan. Seandainya tidak ada perintah Allah dan larangan Allah untuk Anda nggak akan merasakan ada ikatan dengan Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang paling merasakan ikatan dirinya, ikatan hatinya dengan Allah adalah orang yang paling komitmen dengan perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla. Berapa perintah Allah yang Anda jalankan? 5. Inilah ikatan hati Anda dengan Allah 5. Tapi berapa perintah Allah yang Anda jalankan? 20. Artinya ada 20 ikatan hati Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Preman-preman yang gak mau menjalankan perintah, mereka pun berusaha lepas dari larangan-larangan Allah. Percayalah bahwa walau mereka mengakui ada Tuhan yang bernama Allah, di dalam hati mereka sama sekali tidak ada rasa terikat dengan Allah Azza wa Jalla. Gak ada rasa terikat. Maka saya ulangi sekali lagi, perintah-perintah Allah, apakah itu salat, apakah itu tilawah, apakah itu zikir, semua perintah Allah, semua larangan Allah adalah ikatan antara Anda dengan Allah. Semakin Anda komitmen dengan perintah dan larangan Allah, semakin Anda rasakan ikatan itu sangat kuat. Tapi semakin Anda berusaha lepas dari perintah dan larangan Allah, semakin Anda tidak merasakan ada ikatan dengan Allah Azza wa Jalla. Baik. Perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, apabila telah jadi keyakinan bagi Anda, maka Anda akan komitmen dan istiqamah. Salat ini kenapa Anda sangat istiqamah? Karena Anda sangat yakin. Gak ada keraguan-raguan Anda tentang ajaran Allah yang bernama salat. Dari keyakinan Anda tentang salat muncullah kekuatan dan semangat istiqamah. Tapi ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala melarang Anda makan riba, di situ Anda ragu-ragu kenapa dilarang-larang riba ini. Semakin Anda ragu, semakin Anda melepaskan diri dari ikatan. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, kita belajar agama untuk mendapatkan keyakinan yang melepaskan hati ini dari keraguan-raguan tentang Allah dan keraguan-raguan tentang agama Allah Azza wa Jalla. Ini misi pertama kita dalam belajar agama. Misi yang kedua, kita belajar agama, jemaah sekalian, untuk mendapatkan ikhlas sehingga hati ini bersih dari segala bentuk riya dan ujub. Jemaah sekalian yang saya hormati, sangat banyak sekali
orang-orang yang menggunakan kebaikan untuk membangun citra diri. Saya bersedekah untuk membangun citra diri. Saya membangun masjid untuk membangun citra diri. Inilah orang-orang yang tidak belajar. Padahal semua kebaikan, semua ibadah tujuannya adalah untuk membesarkan nama Allah dan bukan untuk membesarkan nama diri sendiri. Makanya selalu diajarkan dalam melakukan sesuatu, ucapkanlah bismillah, bismillah, bismillah. Apa gunanya berbasmalah dalam segala-galanya? Untuk menyadarkan Anda bahwa Anda melakukan ini untuk nama Allah, bukan untuk nama Anda. Ketika Anda akan salat misalnya bismillah. Ketika Anda berwudu misalnya bismillah. Kenapa bismillah ini? Sekali lagi Anda perlu menyadarkan Anda dengan basmalah, karena kebaikan yang akan Anda lakukan, Anda akan melakukannya untuk nama Allah, bukan untuk nama Anda. Sehingga muncullah orang-orang yang ria. Karena tidak faham ikhlas, muncul orang-orang yang ria. Orang-orang yang berburu pujian-pujian manusia dengan amal-amal saleh. Baik jemaah sekalian, yang tidak kalah berbahayanya dari ria adalah ujub. Yang dimaksud dengan ujub, bahwa Anda berbuat baik lalu mengkagumi diri sendiri dengan kebaikan itu. Selesai salat malam misalnya, oh saya memang luar biasa, saya memang orang bertakwa. Jemaah sekalian yang saya hormati, inilah ujub. Di tengah hutan Anda melakukan salat, Anda akan selamat dari ria karena tidak ada pandangan orang, tapi Anda nggak akan selamat dari ujub. Makanya ujub lebih berbahaya daripada ria. Di tengah malam, sendirian di dalam kamar, nggak mungkin Anda melakukan salat dengan ria, karena nggak ada pandangan dan nggak ada pendengaran manusia. Tetapi sangat mungkin Anda mengalami penyakit yang bernama ujub. Maka tujuan kita belajar nomor 2, bagaimana agar kita mendapatkan ikhlas, sehingga hati kita sebersih-bersihnya dari ria dan ujub. Kalau Anda ingin mengenali keikhlasan Anda, maka lihatlah situasi-situasi kesendirian Anda. Apabila situasi-situasi kesendirian Anda ramai dengan amal saleh, itulah ikhlas. Tengah malam adalah kesendirian, siang hari saat rumah kosong semua sibuk dengan pekerjaan, kesendirian Anda di siang hari itu ternyata Anda ramaikan dengan tilawah, dengan salat duha, dengan berbagai ibadah lainnya. Jadi sekali lagi, kalau Anda ingin mengenali ikhlas Anda, maka lihatlah kesendirian Anda. Apabila di kesendirian Anda ramai dengan amal-amal saleh, ramai dengan ketaatan-ketaatan, insya Allah Anda orang yang ikhlas. Tetapi sepinya kesendirian Anda dari amal saleh menunjukkan Anda bukan orang yang ikhlas. Akhir malam, kesendirian yang sangat agung, tapi ternyata Anda tidak hadir dalam kesendirian itu. Anda hanyut dalam kelalaian yang bernama tidur. Jemaah sekalian, lemahnya ibadah Anda dalam situasi rahasia dan sendiri adalah fakta bahwa Anda tidak termasuk orang yang ikhlas. Baik jemaah sekalian, maka orang-orang yang ingin belajar ikhlas, pelajarilah ikhlas ini dengan memperbanyak ibadah dalam kerahasiaan, dalam kesendirian. Anda mau bersedekah, kalau Anda sedang belajar ikhlas, pastikan sedekah ini hanya antara Anda dengan Allah, tidak ada yang tahu. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, inilah misi belajar yang kedua.
yaitu untuk mendapatkan ikhlas, sehingga hati ini betul-betul bersih dari segala bentuk riya dan dari segala bentuk ujub. Orang-orang yang masih riya dalam salat, orang-orang yang masih riya dalam tilawah, ini orang belum belajar. Baik. Tujuan dan misi yang ketiga dalam belajar agama untuk mendapatkan zuhud, sehingga hati bersih dari keserakahan terhadap dunia. Enggak jadi soal Anda jadi pejabat, tapi jangan ambil dengan cara yang serakah. Enggak jadi masalah Anda jadi seorang miliuner, orang kaya, tapi jangan cari kekayaan itu dengan jalan-jalan yang serakah. Nah, orang-orang yang tidak belajar zuhud, hatinya penuh dengan keserakahan. Dan ingin saya katakan, di pintu-pintu serakah Anda 100% akan terjebak dengan dosa. Anda ingin lawan jenis, wajar, tapi jangan ambil lawan jenis dari pintu yang serakah. Terjadi zina, terjadi selingkuh. Anda ingin harta, iya silakan, tapi jangan ambil melalui jalan-jalan serakah. Sebab kalau Anda mengambil harta dengan jalan serakah, manipulasi tak jadi soal. Soal korupsi pun gak jadi masalah. Jadi jemaah sekalian yang saya hormati, tujuan belajar yang ketiga, pelajarilah zuhud sampai hati ini tidak menempuh jalan serakah untuk mendapatkan dunia. Dunia ini kita butuhkan, tapi harus melalui pintu yang terhormat. Tidak boleh kita ambil dunia ini dengan melalui pintu-pintu serakah itu. Maka saya katakan sekali lagi, semua orang yang menggunakan pintu serakah untuk sampai kepada dunia, 100% dia akan melakukan dosa di sana sini untuk mendapatkannya. Jadi kalau Anda bertanya apa itu zuhud, jawabannya apakah Anda serakah? Kalau Anda tidak serakah, itulah zuhud dalam pengertian global. Tapi kalau masih ada serakah-serakah Anda, berarti Anda bukan orang yang zuhud. Agama ini tidak melarang Anda jadi orang kaya. Hanya saja ambil kekayaan itu dengan pintu zuhud, bukan dengan pintu keserakahan. Jemaah sekalian, tujuan belajar yang keempat, untuk mendapatkan tawadu dan rendah hati, sehingga hati Anda betul-betul bersih dari takabur dan sombong. Jadi orang-orang yang belajar hatinya semakin rendah. Orang-orang yang belajar agama jiwanya semakin tawadu. Karena ilmu yang bermanfaat 100% menghasilkan rendah hati. Dan rendah hati itulah yang membuat hati Anda bersih dari takabur. Tidak ada sombong sama sekali. Jadi kadar kesombongan sesuai dengan kadar rendah hati. Kalau kadar rendah hati Anda maksimal, maka kadar kesombongan itu akan minimal. Kalau Anda mampu menyempurnakan rendah hati, maka secara sempurna pula dalam hati Anda nggak ada kesombongan. Dan Nabi kita bersabda, sebesar debu kesombongan cukup untuk menghilangkan pintu surga dari seseorang. La yadkhulul jannah misqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga seseorang meski ketakaburan dalam hatinya sebesar debu. Hanya sebesar debu. Kalau Anda ingin melihat dan mengenali ketakaburan Anda, lihat emosi Anda. Karena satu langkah untuk seseorang bisa emosi, yaitu langkah takabur. Anda nggak mungkin emosi kepada orang tua. Mustahil. Karena Anda merendahkan diri di depan orang tua. Prajurit mustahil emosi di depan komandan dan jenderal. Karena dia melihat kerendahan dirinya. Maka Anda lihat,
Ketika seseorang emosi, 100% bahasa-bahasa yang keluar semuanya adalah bahasa takabur. Emang kamu belum tahu siapa saya? Kepalamu saya injak-injak besok. Ini bahasa-bahasa sombong yang muncul. Jadi oleh sebab itu, di titik di mana Anda menghormati orang lain, Anda nggak menemukan jalan untuk emosi. Tapi ketika Anda tidak melihat lagi kehormatan orang lain, disitulah emosi Anda akan membara. Maka kita belajar agama, tujuan keempat adalah agar hati mendapatkan rendah hati, agar hati mendapatkan tawadu, sehingga hati ini betul-betul bersih dari takabur. Iblis itu diusir dari surga, Anda tahu karena takabur. Jadi betapa berbahayanya takabur itu jamaah sekalian. Baik. Misi dan tujuan yang kelima dalam belajar agama, untuk mendapatkan ukhuwah, persaudaraan, sehingga hati Anda bersih dari segala permusuhan dan dendam. Maka orang yang belajar agama hatinya bersih. Tidak ada dendam dalam hatinya sama sekali. Tidak ada benci. Tidak ada permusuhan. Karena ilmu membuat seseorang melihat orang lain seperti melihat diri sendiri. Bahkan ilmu yang lebih tinggi membuat seseorang melihat orang lain lebih baik daripada diri sendiri. Ini dua tingkatan. Tingkatan persaudaraan yang paling tinggi, bahwa Anda melihat orang lain lebih pantas, lebih baik daripada Anda. Dan tingkatan persaudaraan yang kedua, bahwa Anda melihat orang lain seperti Anda melihat diri sendiri. Ini dua tingkat ukhuwah. Nah, apabila ukhuwah telah terbangun karena ilmu, 100% dalam jiwa ukhuwah itu tidak ada permusuhan, tidak ada dendam. Jadi kalau Anda sudah memiliki benci, permusuhan, dendam dengan seseorang, menunjukkan bahwa ukhuwah dalam hati Anda sangat tipis. Menunjukkan bahwa maaf dalam hati Anda ternyata enggak ada ataupun lemah. Karena jamaah sekalian, maaf dengan kebencian itu enggak nyambung sama sekali. Maka Anda yang berusaha memaafkan, berarti Anda enggak akan benci dengan siapapun. Kebencian Anda, amarah Anda, dendam Anda hanya datang saat Anda tidak memiliki maaf. Nah, baiklah jamaah sekalian, inilah 5 target kita dalam menuntut ilmu ini. Belajarlah sampai Anda dapatkan yakin yang melepaskan hati Anda dari keraguan-raguan dalam beragama. Belajarlah sampai Anda dapatkan ikhlas yang melepaskan hati Anda dari ujub dan riya. Belajarlah sampai Anda dapatkan zuhud yang melepaskan hati Anda dari keserakahan terhadap dunia. Belajarlah sampai Anda mendapatkan tawadu yang melepaskan hati Anda dari takabur. Belajarlah sampai Anda mendapatkan ukhuwah yang melepaskan hati Anda dari kebencian, permusuhan, dan dendam. Nah, apabila kesungguhan Anda belajar ternyata tidak menghasilkan 5 hal ini, kesungguhan tersebut kesungguhan yang sia-sia. Itu bukan kesungguhan yang bermanfaat. Faktor penyebabnya kemungkinan niat Anda belajar rusak. Atau mungkin niat Anda lurus tapi yang Anda pelajari adalah ilmu yang salah. Baik. Jemaah sekalian, mari kita terus-menerus mengevaluasi perkembangan pembelajaran agama kita dengan 5 target ini. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, kajian terakhir kita tentang nama-nama Allah adalah nama Allah yang ke-61, yaitu Al-Halim. Al-Halim artinya Allah Subhanahu wa ta'ala maha lembut. Maha lembut dalam arti bahwa Allah menunda hukuman terhadap orang yang berdosa
Sampai orang yang berdosa ini sadar, kemudian Allah memaafkan. Itulah Al-Halim. Anda berdosa jam 3 sore, ternyata Allah tidak menghukum. Sampai jam 4 sore Allah nggak menghukum. Sampai jam 10 malam Allah tidak menghukum. Begitu jam 10 malam Anda baru sadar, Masya Allah, tadi saya berdosa. Saya nyakitin orang. Buru-burulah Anda telepon, Masya Allah, tadi saya nyakitin kamu, saya salah bicara, tolong saya dimaafin, tolong saya maafin. Begitu Anda sadar dengan kesalahan Anda pun bertaubat, di titik itu Allah mengampuni. Jadi Allah Al-Halim, Maha Lembut, dalam arti Allah nggak pernah terpancing dengan dosa seseorang. Allah nggak pernah responsif terhadap dosa seseorang. Kalau kita nih, ada yang salah ke kita, 1 detik pun kita nggak akan nunda waktu. Detik orang salah, detik itu juga kita marahi. Karena kita bukan halim. Adapun Allah Al-Halim, ulama-ulama kita Al-Halim, dzus safhi wal anah. Al-Halim artinya bahwa Allah menangguhkan hukuman atas kesalahan seseorang sampai yang bersangkutan sadar, dan begitu ia sadar Allah pun mengampuni. Ma asaba min musibatin illa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah terjadi hukuman Allah terhadap kalian kecuali karena dosa-dosa kalian, wa ya'fu an katsir, dan mayoritas dosa kalian dimaafkan oleh Allah. Jadi dosa-dosa kita itulah yang menjadi malapetaka. Tapi apakah semua dosa? Allah mengatakan tidak. Hanya sedikit dosa yang menjadi hukuman untuk kalian. Karena mayoritas dosa kalian diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'alaiha min dabbah. Seandainya setiap kalian berdosa dihukum, berdosa lagi dihukum, pasti tidak ada lagi manusia yang tinggal di muka bumi. Karena kesalahan kita banyak. Kesalahan kita sangat banyak. Dan kalau setiap salah kita dihukum, gak ada lagi manusia yang tinggal di muka bumi. Dengan kata lain, kalau Anda dan saya masih tinggal di muka bumi ini, percayalah, Anda masih tinggal di muka bumi karena Allah Al-Halim. Karena Allah tidak menghukum banyak kesalahan-kesalahan kita. Baik. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau adalah ulama besar. Ketika beliau akan wafat, beliau memanggil cucunya. Beliau mengatakan, wahai cucuku, tolong kamu tulis puisi berikut ini. Doa sih sebenarnya, cuman bahasanya puitis. Nanti kalau kakekmu ini udah meninggal, doa ini pajanglah di makam kakek supaya dibacakan orang. Selang beberapa waktu kemudian sang kakek Imam Ibnul Jauzi Abul Farraj kemudian meninggal. Jenazahnya dimakamkan. Setelah tanah diratakan, sang cucu mengambil salinan doa yang didiktekan oleh sang imam sebelum wafat. Ternyata salinan itu berbunyi, Allahumma ya kathiral afwi liman kathura adh-dhanbu ladaihi laqad jaa al-mudhnibu yarju as-safha an jurmi yadihi wa ana dhaifun wa haqqu ad-dhaifi al-ihsanu ilaihi. Beliau mengatakan, ya Allah yang maha besar ampunanmu kepada yang sangat besar dosanya. Penjahat ini telah sampai di depanmu sekarang. Tetapi aku ada di depanmu sebagai tamu, maka berikanlah tamu yang jahat ini kebaikanmu dan ampunanmu. Jadi maksud saya jemaah sekalian yang saya hormati, dosa kita banyak. Tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala Al-Halim. Maha lembut dalam arti
Allah maha menangguhkan hukuman sampai seseorang sadar, lalu kemudian Allah memaafkan. Baik. Malam ini jamaah sekalian kita memasuki nama Allah yang ke-62 yaitu Ar-Rauf. Ar-Rauf artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Ar-Rauf artinya Allah Maha Penyayang. Nah, kita pun bertanya, apa bedanya Ar-Rauf dengan Ar-Rahmanir Rahim? Ar-Rahmanir Rahim Allah Maha Penyayang. Nah, sekarang Ar-Rauf Allah Maha Penyayang lagi. Apa bedanya? Jamaah sekalian, Ar-Rahmanir Rahim lebih luas dan Ar-Rauf lebih sempit. Maksudnya, terkadang Allah menyayangi Anda dengan cara-cara yang Anda sukai. Allah sayangi Anda, maka Allah berikan sehat. Allah sayangi Anda, maka Allah lindungi keluarga dan anak-anak. Allah sayangi Anda, rekening Anda terus bertambah. Ketika Allah menyayangi Anda dengan cara-cara yang Anda inginkan, itu dinamakan Ar-Rauf. Maka Ar-Rauf adalah yang maha menyayangi dengan hal-hal yang memang kita inginkan. Adapun Ar-Rahmanir Rahim yang maha menyayangi dengan hal-hal yang kita inginkan atau dengan hal-hal yang kita benci. Karena kadang-kadang ada hal-hal yang kita benci dan ternyata terkadang Allah menyayangi kita dengan hal yang kita benci tersebut. Kita nggak suka sakit, tapi ternyata suatu hari Allah menyayangi kita dengan sakit itu. Pasalnya apa? Pasalnya kalau tidak sakit, Anda akan menempuh satu perjalanan, entah naik pesawat atau naik bis, dan ternyata pesawat yang sejatinya ditumpangi Anda mengalami kecelakaan. Maka Allah memberikan Anda sakit untuk menghalangi Anda dalam perjalanan yang nahas tersebut. Coba lihat, Allah menyayangi Anda dengan sesuatu yang Anda benci, agar Anda terhindar dari sesuatu yang paling dibenci. Subhanallahil azim. Di depan kita kadang-kadang ada yang buruk, tapi di balik yang buruk itu ada yang buruk sekali. Maka Allah Azza wa Jalla kadang-kadang menyayangi Anda dengan sesuatu yang buruk, agar Anda selamat dari yang buruk sekali. Baik, saya berikan Anda contoh. Saya kira Anda semua istiqomah membacakan surat Al-Kahfi. Perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir yang pertama, mereka naik kapal, berlayar, tapi ternyata Nabi Khidir melobangi kapal. Ini keburukan atau kebaikan? Keburukan. Ketika dikonfirmasi oleh Nabi Musa, Khidir, ini keburukan apa yang kamu lakukan ini? Ternyata jawaban Nabi Khidir, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Wahai Musa, ini kapal sengaja aku lobangi karena di depan ada satu penguasa yang zalim yang akan mengambil alih semua kapal-kapal yang masih produktif dan bagus. Jadi saya melobanginya supaya selamat dan tidak diambil alih. Baik, pertanyaannya, kapal dilobangi keburukan. Tapi kapal diambil orang lain lebih buruk lagi. Apa yang dilakukan Allah Azza wa Jalla? Allah menyayangi orang-orang miskin pemilik kapal dengan cara melobanginya agar selamat dari yang lebih buruk. Baik. Nabi Musa, Nabi Khidir berjalan lagi, tiba-tiba bertemu dengan sekelompok anak-anak kecil yang sedang bermain. Nabi Khidir mengambil batu, mendekati seorang anak yang udah masuk waktu. Lalu beliau menghampiri seorang anak berusia kurang lebih 9 tahun, tidak tanggung-tanggung. Nabi Khidir mengambil batu dan memukulkannya ke kepala anak tersebut sampai betul-betul pecah dan mati di tempat.
Oh, Nabi Musa alaihissalam tidak tanggung-tanggung, beliau marah. Laqad ji'ta syai'an nukra, Khidir ini penjahat yang kamu lakukan ini. Tapi Nabi Khidir mengatakan, wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minain fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Wahai Musa, saya korbankan anak kecil satu orang untuk keselamatan dua orang, ayah dan ibunya. Kalau anak ini nanti diberi usia panjang, misalnya dia besar, kedua orang tuanya akan terseret pada kejahatan yang membuat kedua orang tuanya menjadi penjahat juga. Maka untuk menyelamatkan dua orang ini, saya membunuh anaknya. Oke. Membunuh anak satu keburukan. Tapi kalau sampai kedua orang tuanya terseret dalam keburukan yang sangat jahat, tentu itu jauh lebih buruk. Apa yang Allah lakukan? Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu yang nampaknya buruk, tapi untuk menghindari yang lebih buruk. Jamaah sekalian yang saya hormati, sekarang coba renungkan hidup Anda. Semua keputusan Allah dalam hidup Anda hanya dua macam. Gak ada yang ketiga. Yang pertama, Allah berikan Anda keputusan Allah yang baik, itu adalah Rauf. Atau yang kedua, Allah berikan Anda keputusan yang buruk, karena di dalam keburukan itu terdapat kebaikan yang lebih besar daripada keburukan. Itu dinamakan Ar-Rahmanir Rahim. Jemaah sekalian, tidak selamanya kita disayangi Allah dengan kebaikan, dengan keinginan-keinginan kita. Tetapi sering sekali Allah menyayangi kita dengan sesuatu yang lahiriahnya buruk. Saya kira perjalanan hidup dan pengalaman membenarkan hal ini. Kita punya rencana A. Oh, kita pun berambisi sekali. Ternyata rencana A ini gagal, kita pun kecewa. Kita pun kecewa berat saat itu. Nah, qadarullah berjalan waktu 2, 3 tahun, 4 tahun, ternyata Masya Allah. Seandainya rencana tersebut terjadi, sukses, saya akan mengalami keadaan yang sangat buruk. Seorang kawan saya pejabat di salah satu instansi. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba dia dipecat. Oh, sakit hati jamaah sekalian. Sakit hati, tapi sudah. Apalah daya. Dia terima pemecatan itu, sudah akhirnya dia keluar. Setelah berjalan 4 bulan, 6 bulan kemudian, ternyata orang-orang KPK menangkap satu lingkaran kekuasaan tersebut. Sekiranya beliau saat itu masih aktif, 100% beliau masuk. Sekarang jamaah sekalian, pemecatan yang kemarin membuat dia sakit hati, sekarang apa jadinya? Sakit hati atau syukur? Tidak usah menyalahkan Allah atas keburukan. Karena boleh jadi satu keburukan itu untuk menjauhkan kita dari yang lebih buruk. Iya, kita kumandangkan azan sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Jeda waktu berapa lama? 10? Ya. Saya tambahkan sedikit lagi. Sebagai penutup jamaah sekalian, setelah Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan Ar-Rauf, sudah seharusnya kita berprasangka kepada Allah sesuai dengan namanya. Husnuzan kepada Allah artinya adalah bahwa Anda berprasangka kepada Allah sesuai dengan namanya dan sesuai dengan sifatnya. Jadi segala prasangka-prasangka Anda yang tidak sesuai dengan nama Allah, tidak sesuai dengan sifat Allah, itu semua dinamakan prasangka buruk. Maka inilah tujuan kita belajar Asmaul Husna ini, agar tidak lagi ada jalan bagi kita untuk berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala Ar-Rauf yang artinya Maha menyayangi, maka hendaklah kasih sayang ini yang selalu menjadi persepsi kita tentang Allah Azza wa Jalla. Apapun peristiwa yang terjadi, Allah tetap Ar-Rauf. Allah tetap Ar-Rahman. Ketika seseorang sakit, apakah Allah saat sakit itu bukan Ar-Rahman? Tidak. Di keadaan saya menangis, Allah tetap Ar-Rauf, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dalam keadaan saya sedang tersenyum, Allah pun Ar-Rauf, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak berubah dengan segala peristiwa yang terjadi dengan saya. Sebagian orang Masya Allah, ketika terjadi satu musibah, ketika terjadi satu kesusahan, maka dia tidak lagi melihat Allah itu Ar-Rauf, bahwa Allah itu Ar-Rahman. Mulai ragu dengan kasih sayang Allah hanya karena ujian yang terasa sangat panjang. Ujian itu 2 tahun, ujian itu 3 tahun. Akhirnya dia mulai ragu tentang Ar-Rahmanir Rahim. Akhirnya kita pun tahu bahwa ujian Allah sesungguhnya bukan menguji kekuatan fisik dan harta kita, tapi Allah ingin menguji hati. Sejauh mana, seberapa lama kita mampu berhusnuzan kepada Allah dengan ujian yang Allah panjangkan. Nabi Yusuf alaihi salam diuji oleh Allah dengan penjara 9 tahun. Lama sekali. Di kelas orang seperti kita, ujian selama itu mungkin akan menyeret kita bersuudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Maka oleh sebab itulah jamaah sekalian yang saya hormati, semua nama-nama Allah, Ar-Rauf, Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah modal utama kita untuk selalu berhusnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka saya sehat, saya sakit, Allah tetap Ar-Rahman.
Ar-Rahim, Ar-Rauf. Saya sukses atau saya gagal, Allah tetap Ar-Rauf, Allah tetap Ar-Rahman, Allah tetap Ar-Rahim. Karena sebagian orang-orang, Masya Allah, ketika Allah mengujinya, dia langsung mengganti status Allah. Status Allah yang tadinya Ar-Rahman, begitu ujian ini sangat panjang, dia tidak lagi melihat status Ar-Rahman, Ar-Rahim itu. Maka sebab itu jemaah sekalian, ibadah pertama Anda sehubungan dengan nama Ar-Rauf, selalulah berhusnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan saya ingin sampaikan kepada antum semua jemaah sekalian, insya Allah tanpa menyebutkan nama satu persatu, tapi secara umum saya katakan Allah menyayangi antum semuanya. Ketika Allah memilih antum dari sekian banyak orang untuk hadir dalam salat maghrib, selesai salat maghrib Allah memilih antum untuk itikaf sambil dengar kajian sampai isya. Sebentar lagi salat isya dan kembali Allah memilih Anda untuk berdiri di hadapannya. Tidak ada orang yang dipilih oleh Allah berdiri di hadapannya kecuali Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Jadi kalau cuma dunia, kekayaan, jabatan tidak menunjukkan Allah sayang kepada seorang. Tapi bahwa Allah memilih Anda untuk ibadah, Allah pilih Anda untuk salat malam, Allah pilih Anda untuk salat isya, Allah pilih Anda untuk bertilawah, ini menunjukkan bahwa Allah mencintai Anda. Evaluasi Anda adalah, berapa kali dalam sehari Allah pilihkan Anda untuk kebaikan? Hanya 5 kali saya salat 5 waktu? Anda orang miskin kalau cuma 5 kali Allah memilih Anda. Ya, hanya 5 kebaikan, 5 salat, hanya itu saja yang Allah pilihkan untuk Anda. Maka berjuanglah, memintalah kepada Allah, ya Allah pilihlah aku untuk segala kebaikan-kebaikan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku. Untuk apa? Berzikir, syukur. Yang ketiga, memperbaiki ibadah. Seakan-akan doa ini ingin mengatakan kepada kita, zikir, syukur dan ibadah enggak ada dalam kekuatan kalian, tetapi ada dalam pertolongan Allah untuk kalian. Coba lihat, banyak orang yang sangat kuat sekali. Ini besi 40 kilo, 70 kilo, 200 kilo bisa dia angkat. Tapi angkat tangan saja begini untuk sholat, enggak mampu dia angkat tangan. Oh, kalau lari pagi itu keliling Istora Senayan, itu 8 kali non-stop dia mampu itu. Tapi untuk sekedar jalan ke masjid dia tidak mampu sama sekali. Sejumlah orang kekuatan mereka diambil oleh Allah untuk ibadah. Tapi sejumlah orang seolah-olah Allah tidak mau kekuatan mereka, maka Allah biarkan saja mereka lalai dengan kekuatan itu. Baiklah jamaah sekalian, jadi Allah Ar-Rauf Maha Penyayang, dalam keadaan seperti apapun tetaplah Allah itu Ar-Rauf. Maka berhusnuzanlah kepada Allah dengan segala ujian, dengan segala cobaan-cobaan Allah Azza wa Jalla. Berhusnuzan kepada Allah dalam keadaan baik, kita semua bisa. Tapi husnuzan kepada Allah dalam keadaan diuji, ini hanya mampu oleh orang-orang yang betul-betul mengenal Allah. Orang-orang yang setengah mengenal Allah, mereka akan tergelincir dalam ujian, tergelincir dalam suuzan. Waliyadzubillah. Baiklah jemaah sekalian, demikian kajian kita. Barangkali ada pertanyaan sehubungan dengan materi ataupun secara umum, dipersilakan. Ada pertanyaan? Memang memahami ceramah Ustaz ini memang agak sulit. Tapi saya ingin menyampaikan suatu kebiasaan saya ini, entah buruk, entah baik, saya tidak tahu.
diri saya itu ya ada sesuatu yang kurang enak gitu ya. Saya hanya berdoa, ya Allah semoga ini suatu ujian bukan hukuman. Ya sampai gitu aja udah. Seperti sekarang mohon maaf Ustaz, di Sumatera Barat itu memang lulu lantak lah gitu ya. Saya juga cuman itu yang dapat saya lakukan. Semoga ini ujian bagi orang sana, bagi orang Sumatera Barat, bukan suku hukuman. Ini suatu suatu reaksi yang boleh atau tidak boleh gitu. Baik atau malah jelek gitu. Itu saja Ustaz yang saya katakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya subhanallah, memang begitulah seharusnya. Gempa bumi di Jogja, tsunami di Aceh, banjir bandang di Sumatera Barat. Ini semuanya ujian. Dan yang diuji adalah orang yang memang pinter. Orang yang udah punya belajar, orang yang punya iman. Yang diuji adalah iman. Maka Anda lihat mungkin malapetaka seperti ini di daerah-daerah yang tidak seperti, enggak ada. Misalnya di lokasi-lokasi non-muslim kok enggak ada ujian. Ya mereka bukan orang yang akan diuji karena enggak ada yang diujikan untuk mereka. Tapi di Sumatera Barat ini Allah ingin uji sabar. Di Jogja Allah ingin uji sabar mereka. Dan Nabi kita menjelaskan dalam hadis, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Kalau Allah sudah cinta dengan seorang maka Allah mengujinya. Subhanallah, kenapa Allah uji dengan musibah? Alasan pertama adalah untuk membuat orang enggak takabur. Kalau enggak ada ujian-ujian orang, kalau enggak ada ujian-ujian Allah, selalu baik, selalu baik, selalu baik, ini akan mentakaburkan hati. Tapi datanglah ujian agar kita istighfar, agar kita tawakal. Dan yang jelas bahwa ujian ini adalah menghapus dosa. Menghapus dosa. Maka Nabi kita bersabda, asyaddul bala al-anbiya. Orang yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Baik. Jadi ada ujian, ada hukuman. Orang-orang kafir tentu dihukum oleh Allah. Orang-orang muslim tentu diuji oleh Allah. Apa bedanya? Bedanya adalah reaksi. Apabila terjadi satu malapetaka dan si fulan ini sabar, oh ini ujian. Tapi kalau terjadi malapetaka, si fulan ini tidak sabar, ini hukuman. Entah dia muslim, entah dia non muslim, kalau dalam ujian dia nggak ada kesabaran, ini bukan ujian. Tetapi ini hukuman buat kamu karena nggak ada kesabarannya dalam ujian ini. Tapi alhamdulillah kita lihat kawan-kawan di Sumatera Barat, di Aceh ketika terjadi tsunami, Jogja ketika terjadi gempa bumi, kita melihat ketabahan, kita melihat kesabaran, sehingga kita pun yakin bahwa ini insya Allah ujian untuk mereka. Jadi apa yang Bapak katakan betul, mereka diuji dengan longsor, dengan banjir bandang. Mudah-mudahan ini ujian untuk mereka insya Allah Ta'ala. Memang begitulah seharusnya. Ya, ada pertanyaan lain atau sudah? Ya. Ya, Asmaul Husna itu kan digunakan dalam doa Ustaz ya. Salah satunya untuk meminta Ustaz. Dalam prakteknya itu bagaimana Ustaz? Misalkan seseorang yang sakit Ustaz, bagaimana menggunakan Asmaul Husna untuk kesembuhannya itu bagaimana Ustaz? Doanya seperti apa? Iya. Dalam sakit, Asmaul Husna yang paling jelas adalah Arhamur Rahimin. Anda lihat dalam surat Al-Anbiya, entah ayat 80 berapa, Nabi Ayub dalam sakitnya mengatakan, Anni massaniyad durru anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku dalam keadaan sakit dan engkaulah yang maha pengasih, engkaulah yang maha penyayang. Maka doa Nabi Ayub ini adalah doa terbaik untuk orang-orang yang sakit. Baiklah, demikian kajian kita. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.